Kita seringkali merayakan Natal dengan berbagai kemewahan, penuh dengan keramaian dan berbagai simbol kemewahan. Namun ketika kita kembali kepada kisah pada malam ketika Yesus lahir dalam Alkitab, maka kita tidak melihat kemewahan. Justru yang kita lihat adalah kesederhanaan yang sangat mendalam. Kelahiran Yesus membawa kesederhanaan. Allah yang Maha Tinggi memilih ruang-ruang kecil, memilih orang-orang yang sederhana dan tempat-tempat yang tidak terpandang untuk menghadirkan karya keselamatan yang terbesar bagi dunia. 7 kesederhanaan Natal akan menyingkapkan karakter Allah yang merendahkan diri, serta menunjukkan bahwa terang Allah justru bersinar dari tempat-tempat yang rendah. Pertama, Yusuf dan Maria adalah pasangan sederhana dari desa Nazaret. Allah pilih menjadi orang tua Yesus. Allah tidak memilih keluarga bangsawan, imam besar, atau tokoh berpengaruh untuk menjadi orang tua Yesus. Ia memilih Yusuf dan Maria, pasangan muda dari Nazaret, sebuah desa kecil yang bahkan direndahkan. Kesederhanaan Yusuf dan Maria itu terlihat dari status sosial yang rendah. Mereka yang bukan bangsawan, pekerjaan Yusuf sebagai tukang kayu, dan kehidupan ekonomi yang biasa-biasa saja. Tetapi Allah mempercayakan tanggung jawab terbesar dalam sejarah manusia kepada mereka, yakni menjadi orang tua Sang Mesias. Pemilihan ini meneguhkan bahwa Allah tidak melihat rupa, status, atau kekuatan manusia, namun Dia melihat hati yang bersedia taat. Kesederhanaan Yusuf dan Maria justru menjadi wadah bagi karya ilahi. Kedua, keledai adalah hewan pengangkut yang sederhana, menjadi kendaraan yang dipakai oleh Yusuf dan Maria, bukan kuda atau kereta. Dalam budaya Timur Tengah, kuda identik dengan kekuasaan, militer, dan kemuliaan. Tetapi perjalanan Maria dan Yusuf menuju Bethlehem berlangsung dengan seekor keledai, simbol kerendahan, kesabaran, dan ketidakmewahan. Keledai bukan tanda kejayaan, melainkan tanda kesederhanaan hidup, ketersediaan untuk memikul beban, dan kedamaian, bukan peperangan. Perjalanan menuju kelahiran Yesus ditandai oleh kesederhanaan dan kerendahan, bukan kemegahan. Allah memulai cerita keselamatannya dari langkah-langkah kecil dan tanpa sorotan. Ketiga, Bethlehem adalah kota kecil yang tidak terpandang. Yesus tidak lahir di Yerusalem. Yesus lahir di kota kecil. Bukan pusat pemerintahan, bukan pusat religius bangsa Israel. Ia lahir di Bethlehem, sebuah kota kecil. Tetapi dari kota kecil itulah Allah menggenapi nubuatnya. Bethlehem yang berarti rumah roti, kini menjadi tempat kelahiran roti hidup bagi dunia. Kesederhanaan ini mengajarkan bahwa Allah memilih jalan yang tidak disangka-sangka untuk menyatakan karya besarnya. Tempat yang kecil pun dapat menjadi panggung bagi kemuliaan besar ketika Allah hadir. Keempat, kandang domba adalah ruang kotor yang menjadi ruang kudus. Tidak ada kamar, tidak ada ruang khusus, tidak ada tempat yang layak bagi persalinan. Maria melahirkan Yesus di kandang domba, tempat yang penuh bau, debu, dan kotoran. Tetapi justru dari tempat yang dianggap rendah, ruang yang ditolak manusia, dan tempat yang tidak suci secara sosial, justru dipilih Allah untuk memperkenalkan putranya kepada dunia. Hadirnya Yesus di kandang menggambarkan bahwa tidak ada ruang terlalu kotor bagi Allah untuk datang dan memurnikan. Ia hadir bukan hanya di ruang-ruang suci, tetapi juga di tempat yang dianggap hina. Kelima, kain lampin adalah simbol kelahiran tanpa kemewahan. Yesus dibungkus dengan kain lampin, bukan dengan kain halus atau pakaian khusus kerajaan. Kain lampin adalah bahan sederhana dan murah. Kain yang biasa digunakan rakyat kecil dan simbol kehidupan tanpa kemewahan. Kain lampin ini mengingatkan bahwa Tuhan memilih mengenakan kemanusiaan dengan segala kerentanannya. Dia masuk bukan sebagai raja duniawi, tapi sebagai anak kecil yang bergantung.
dalam kesederhanaan kain lampin, kita melihat kerelaan Allah merendahkan diri demi mengangkat manusia. Keenam, palungan, tempat makan hewan menjadi buayan Sang Mesias. Palungan adalah tempat yang tak terpikirkan bagi seorang bayi, apalagi bagi raja segala raja. Itu adalah benda yang dipakai hewan yang kasar, dingin dan tidak higienis, dan yang tidak memiliki makna khusus dalam tradisi keagamaan. Tetapi palungan yang rendah itu dipakai Allah menjadi tempat pertama di mana dunia melihat Sang Juru Selamat. Palungan menjadi simbol bahwa Allah hadir bukan untuk mengambil tempat terhormat, tetapi untuk menduduki tempat yang ditinggalkan manusia. Itulah pesan Natal, yakni bahwa Allah hadir dalam kerendahan untuk menyentuh manusia dari titik paling dasar. Dan ketujuh, gembala menjadi orang pertama yang menerima kabar besar tentang Juru Selamat. Gembala pada zaman itu sering dianggap sebagai orang yang kelas sosial bawah, tidak dianggap penting, bahkan dianggap tidak tahir, karena pekerjaan mereka membuat mereka jauh dari pusat ibadah. Tetapi justru kepada mereka lah malaikat berkata, "Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ini adalah ironi ilahi, di mana bukan raja, bukan imam, bukan ahli Taurat, atau orang-orang yang terpandang yang Allah pilih menjadi orang pertama yang mendengar kabar ini. Tetapi orang-orang kecil yang pertama-tama mendengar Injil Natal. Allah memulai kabar keselamatan dari pinggiran, bukan dari pusat kekuasaan. Ketujuh kesederhanaan ini menunjukkan pola konsisten Allah. Kemuliaannya justru bersinar dari kerendahan. Natal bukanlah tentang keagungan duniawi, tetapi tentang Allah yang merendahkan diri untuk meninggikan manusia. Kesederhanaan Natal bukan kelemahan, tetapi kekuatan ilahi yang membalikkan cara pandang dunia. Melalui pasangan sederhana, perjalanan dengan keledai, kotak kecil, kandang kotor, kain lampin, palungan hewan, dan gembala yang hina menjadi simbol kerendahan. Allah menyatakan bahwa kasih-Nya dekat dan dapat dijangkau siapa saja. Natal adalah undangan bagi setiap manusia untuk melihat kemuliaan Allah dalam hal-hal yang sederhana yang mungkin sering diabaikan. Kesederhanaan Natal mengundang kita untuk menata ulang nilai hidup. Natal bukan sekedar perayaan luar, tetapi transformasi batin, belajar merendahkan hati, siap dipakai dan peka terhadap karya Allah dalam hal-hal yang kecil. Ketika kita hidup dalam kesederhanaan, seperti layaknya Natal pertama, kita pun menjadi Allah Tuhan yang menghadirkan damai, sukacita, dan kasih di dunia. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.